yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Seluruh bangsa di muka bumi mendambakan seorang pemimpin atau raja yang adil, yang mampu menjalankan pemerintahan dengan benar dan mampu memberikan kesejahteraan lahir batin kepada rakyatnya. Tetapi rupanya Hizkia tidak sepenuhnya berhasil memenuhi keinginan rakyat Yahudi. Akan tetapi masih ada saat di mana Tuhan akan membela umat-Nya dan mencurahkan keadilan ke bumi Yehuda. Itulah pengharapan bagi umat di tengah-tengah kesulitan. Dan firman Tuhan pada hari ini menyiratkan nubuat janji Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Walau nubuat ini dipandang sebagai melihat jauh ke depan, ke hari-hari Sang Mesias yang adalah Raja kebenaran dan Raja damai sejahtera. Masa-masa yang membahagiakan itu dimulai dengan dicurahkannya kepada kita roh dari atas. Roh dari atas maksudnya di mana Allah tidak hanya berbicara mengenai kehendak-Nya, tetapi juga pekerjaannya, baik di dalam diri kita. Karena pada saat itulah, dan hanya ketika saat itu tiba, akan ada waktu-waktu yang baik, ketika dengan anugerah-Nya, Allah mengaruniakan hati yang baik kepada manusia. Inilah perkara besar yang menghibur umat Allah dalam pengharapan mereka, yaitu ketika dicurahkannya roh kepada mereka. Ketika Allah merencanakan kebaikan-Nya bagi umat-Nya, dikatakan Dia mencurahkan roh-Nya, baik untuk mempersiapkan mereka menerima kebaikan Tuhan, maupun untuk melayakkan mereka dan memberi keberhasilan kepada mereka yang Dia pakai sebagai alat bagi Tuhan. Sebab segala daya upaya jemaat untuk memperbaiki kehancurannya tidak akan berhasil sampai saat di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dan pada saat itulah pekerjaan akan terlaksana dengan baik
kerajaan Mesias dibawa dan didirikan dengan dicurahkannya Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2. Dan ini terus tegak dan akan demikian sampai seterusnya. Betapa indah dan bahagianya perubahan yang akan terjadi. Dikatakan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ini dapat diartikan dengan masuknya kaum bukan Yahudi ke dalam jemaat Injil, yang diartikan dengan yang membuat padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan ditolaknya orang Yahudi dari umat Tuhan, yang diartikan yang membuat apa yang dahulu kebun buah-buahan berubah menjadi hutan. Ke atas orang bukan Yahudi dicurahkannya roh kehidupan, tetapi ke atas orang Yahudi dicurahkannya roh tidur. Lihatlah bukti dan akibat dari curahnya roh ke atas jiwa. Ia membuat jiwa berbuah, dan buah itu menjadikan kita kudus. Perubahan ini membalikkan keadaan. Perhatikanlah perubahan-perubahan besar menjadi lebih baik, atau perubahan besar menjadi lebih buruk. Seringkali terjadi dengan waktu sekejap. Itu adalah tanda yang diberikan kepada mereka saat tuaian jiwa besar-besaran dikumpulkan bagi Kristus dari antara bangsa bukan Yahudi. Itulah saat di mana padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan jemaat Yahudi yang sudah lama menjadi kebun buah-buahan menjadi hutan yang tandus dan sunyi ketika menolak Tuhan. Tuhan memang akan selalu bertindak adil terhadap orang berdosa. Ia akan menjatuhkan hukuman terhadap orang itu. Namun kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan dan bertobat tidak pernah tertutup. Karena itu firman Tuhan berkata, datanglah kepadanya, sebab ia sanggup merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan kitalah buah yang kudus itu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.